Halo guys, balik lagi sama saya Kevin dan teman saya. Andi. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenang masa lalu. Masa lalu ketika kita masih SMA, hal-hal yang berkaitan dengan SMA atau setelah itu. Menurut Andi gimana soal kayak dulu pas SMA, momen apa yang paling diingat pas SMA? Momen ingin cepat pulang. Kenapa bisa ingin cepat pulang? Setidak betah itu di sekolah atau ada apa? Karena mungkin pengen ini ya, zaman-zaman sekolah itu kan masih zaman-zaman pengen main ya. Iya ya. Tapi kan kita harus sadar juga kalau setelah sekolah itu masih ada jenjang pendidikan selanjutnya. Oke. Hal-hal seperti itu kan misalnya pengen balik sekolah. Kalau sekarang kan bisa nggak perlu bangun pagi buat ke sekolah karena pekerjaan sekarang kayaknya nggak mengharuskan bangun pagi, ya kan? Ya, sekarang bangun agak siang gak apa-apa. Agak siang nggak apa-apa kan? Benar-benar. Sekarang kan lagi apa nih? Lagi rata-rata postingan di IG teman-teman kita, adik-adik kita, lagi banyak yang masuk. Lulus apa nggak lulus di perguruan tinggi? Masuk nggak negeri atau nanti ke depannya mau kemana? Kalau Fandi sendiri dulu gimana? Apakah lulus negeri atau memilih masuk swasta atau ada pilihan tertentu sebelum itu? Dulu itu pengen sekolah kedinasan. Kedinasan. Ya, benar. Tapi karena tidak memenuhi administrasi, Ya, mencoba negeri kan. mencoba negeri. Ya, negeri. Dan ternyata karena kurang cukup untuk kriteria lolos dalam perguruan tinggi itu. Berarti nilainya masih kurang ya? Kurang dikit berarti. Ya, mungkin kurang masih Atau kurang pintar lah. belum rezeki. Belum Ya, rezekinya. belum rezeki. Mungkin Belum rezeki. akhirnya pilih swasta. Oke. Iya. Kan kalau beberapa teman kita kan ada yang sehabis lulus dulu namanya pas di kita SN6TN kan, Ya, seleksi SNMPTN, nasional masuk SNMPTN. perguruan tinggi negeri. Kalau bagi yang tidak lulus kan masih ada opsi buat seleksi mandiri atau SBMPTN dulunya. Ya. Fandi itu mencoba masuk seleksi mandiri atau udah memilih ada kampus tertentu? Kalau dulu itu yang penting jurusannya ya. Ya. Kalau kampus itu mungkin ada plus minusnya. Iya. Karena ini setelah lulus ya baru Iya, sadar. setelah. Karena sebelum awal kita dulu itu kan mau ngambil kampus yang akreditasinya bagus. Oke. Nah, itu kalau bisa kan bagus kan ya. Iya, iya. Akreditasi A. Cuman kebetulan dapat kampus akreditasi B dan itu swasta. Sebelumnya coba negeri tapi tidak lolos. Oh, tidak lolos Ya, juga. masih di ranking dengan yang lain itu jauh lah di bawah. Oke. Ya. Buat memilih kan rata-rata bagi aku sendiri kan dulu pas SMA susah memilih jurusan apa yang mau dipilih. Buat setelah SMA nih mau milih jurusan apa itu masih bingung karena kadang karena kurang pengetahuan juga atau kurang pengen tahu juga kan. Kalau Fandi gimana dulu proses buat memilih suatu jurusan? Kenapa harus memilih suatu jurusan ini? Kan tadi udah dibilang kayak yang penting jurusannya dulu, baru kampusnya. Ya. Kalau dulu itu dari kelas 2 itu udah mulai mencari pekerjaan apa yang diinginkan. Iya. Atau semacamnya. Misalnya dulu itu mau di sekolah tinggi intelijen. Karena apa? Karena ingin bagian intelijen atau bagian intelijen. Tertarik di bidang itu. Ya, tertarik di bidang itu. Kemudian carilah jenjang untuk memasukinya kuliahnya. Iya. Dan itu ada di STIN. Oke. Nah, seperti itu contohnya. Iya, iya. Nah, salah satunya kita kan harus mempunyai plan B kan, nggak Iya, mungkin satu plan aja. Jadi plan selanjutnya itu dengan kondisi keadaan dan teknologi kedepannya itu diambil kesimpulan waktu itu bahwa mau di bidang IT. Nah, IT ini kan juga luas. Iya. Nah, waktu itu ambil jurusan yang paling tepat itu antara teknik komputer, teknik informatika atau sistem informasi. Iya.
dan akhirnya memilih teknik informatika karena cakupannya lebih luas dengan kondisi kedepannya ada gambaran waktu itu. Jadi ngambil teknik informatika. Oh, jadi Fandi pas lulus SMA langsung pas kan berarti nggak lolos SNMPTN langsung ngambil buat teknik informatika. Yang penting teknik informatika ya. SNMPTN juga teknik informatika. Oh, yang berhubungan di sana semua ya? Ya, yang kan sesuai dengan apa yang pekerjaan yang diinginkan Iya, sebenarnya. iya. Ya. Kalau ditarik ke sekarang, ditarik di masa kita sekarang, setelah beberapa tahun lulus dan udah kerja, kalau dulu Fandi menilainya seberapa menjanjikan jurusan yang Fandi pilih itu? Dulu, sebelum Dulu, Fandi ya. berkarir di bidang yang sekarang ini. Kalau dulu itu melihat teknik informatika itu karena kebetulan bidang pernah mengulik-ngulik bidang IT seperti ya kita sebut aja contohnya dulu zaman-zamannya Injek ya. Oke. Ya, Ada salah satu kecurangan dulu ya. Ya, atau Bitcoin pada zamannya dulu kan masih zaman gua dulu masih harga 2.500.000 lah. Oke. Dulu ada sekitar beberapa Bitcoin. Nah, karena tertarik cukup bidang di sana itu lumayan menjanjikan. Sepertinya menjanjikan dulu ya. Karena udah menghasilkan dulu, berarti udah pernah menghasilkan uang pas masa sekolah, jadi kedepannya pasti lebih baik mikirnya kayak gitu ya. Karena kondisinya anggapannya saja kita menggunakan internet. Iya. Berarti kan lowongan yang ada di sana ada di bidang IT, Iya. ada di bidang marketing, Iya. ada di bidang bisnis, Oke. manajemen kan. Nah, dari sana kesimpulan awalnya kenapa mengambil teknik informatika. Oke, berarti yakin teknik informatika nih, semua yang berhubungan dengan informatika bakal kepake di masa kita sekarang ya. Udah tahu di sana ya. Ya, Itu taunya karena suka ngulik-ngulik di bidang informatika juga ya. Ya, Suka kebetulan. berarti suka kayak selancar di dunia maya. Dulu di web. main di web juga ya. Ya, Oke. seperti itu. Untuk berarti kan habis itu udah lulus, udah menentukan tuh. SNMPTN nggak lulus juga. Ya. SBM juga nggak lulus. Tidak. Nggak lulus. Terus ada suatu kampus yang jurusan itu ada di suatu kampus tertentu. Kenapa bisa memilih ke sana? Karena dekat, jarak, atau karena akreditasinya atau alumninya bagus? Kalau dari alumni waktu itu nggak ditemukan ya. Belum ditemukan. Ya maksudnya belum waktu mencoba cari alumninya itu nggak ada, nggak dapat. Ya. Alumninya ada di mana aja gitu. Tapi yang didapatkan itu adalah ketika ada jurusan tersebut Ya. dan bagaimana sistem kampusnya, Oke. kayak gitu. Jadi kebetulan tes dan langsung lolos ya udah itu aja. Oh, yakin aja ya. Ya, karena pada intinya nanti ketika kita kuliah itu tergantung diri kita lagi. Percuma kita kuliah bagus-bagus tapi diri kita tidak mumpuni akan hal tersebut. Gitu. Oke. Itu itu Fandi kayaknya udah visioner dari masa SMA deh. Kalau bagi saya kan saya masih bingung dulu milih apa, jurusan apa. Anak-anak sekarang kan juga bingung, banyak yang bingung kan. Kalau Fandi udah oke sih pemikirannya dari dulu. Ya alhamdulillah. Mantap ya. Terus gimana setelah lu lulus kuliah, lu kerja di bidang apa sekarang? Sesuai dengan jurusan lu di kuliah atau melenceng seperti kebanyakan teman-teman kita? Oh, lebih tepatnya sesuai ya. Sesuai? Karena gue dari kuliah teknik informatika itu ada banyak bidang ya. Iya. Yang akhirnya gue dapatnya di bidang backend engineer. Backend engineer. Jadi bahasa pemrograman berarti ya? Ya benar. Berhubungan dengan ke sana. Menurut lu sekarang dengan kuliah lu udah tahu mau kuliah apa kan? Kuliah udah tahu tempatnya di mana. Buat hidup lu sekarang, hal itu menjanjikan nggak sesuai dengan perkiraan lu di pas lu SMA nggak pekerjaan yang sekarang? Kalau keinginan sewaktu SMA berbeda ya. Ya. Cuman kalau menjanjikannya cukup menjanjikan untuk saat ini. Secara pendapatan oke. Berarti oke, sangat oke lah ya. Cukup lah. Cukup bagi kita kan berbeda sama teman-teman kita yang lain. Ya gue cukup aja. Cukup aja ya. Nggak puas-puas amat. Oke. Itu cukup lu
Di angka bisa nyemputin angka single digit, 2 digit. Enggak mau. Rahasia. Oke, paham. Tapi berarti buat hidup cukup ya? Buat hidup cukup, buat berkeluarga kayaknya cukup juga ya? Kalau berkeluarga kayaknya pas-pasan. Pas-pasan, tapi masih bisa berarti ya? Iya, bisa sih, tapi pas-pasan. Berarti menjanjikan lah. Lumayan menjanjikan. Buat pulang kerja gimana? Pulang kerja banyak, tapi ya tingkat kesulitannya juga ya lumayan. Mendapatkannya. Oke, tingkat kesulitannya di skill kita masing-masing nantinya yang mempengaruhi, atau kayak hal apa yang mempengaruhi lu bisa dapat suatu pekerjaan itu? Misalnya lu cabut nih, itu gimana? Backgroundnya? Yang pertama itu background, yang kedua itu apa? Skill. Iya. Yang tiga hasil tes. Hasil tesnya. Gue pekerjaan lu sekarang kayaknya gue yang kenal lu ya. Ya. Oke, bagi gue oke itu. Lu bagi penonton teman-teman yang nggak tahu, kayak Fandi sekarang kerja dari rumah dengan bisa ngerjain dari mana saja kan? Itu kayak impian beberapa teman-teman yang anak muda sekarang kayak ada pekerjaan yang seperti lu jalanin sekarang. Itu karena kebetulan lu tahunya ketika COVID. Oke. Kalau bukan COVID ya sama aja kayak lu. Iya, harus ke kantor juga berarti ya? Iya. Tapi kan seenggaknya lu kerja dapat duitnya lumayan, terus jelas kerjanya apa? Nggak lu daftar bisa, kayaknya lu bisa cabut dari suatu perusahaan ke perusahaan lain juga bisa kan? Misalnya dalam sekian tahun lu bisa ada peningkatan salary. Ya, bisa sih, tergantung lu dapat di mananya. Oke. Itu ada nggak lu buat teman-teman kita yang masih bingung nih menentukan gimana mau milih jurusan apa, mau cari pekerjaan apa, supaya kan masalahnya susah, kayak gimana nanti ya kerja apa, milih jurusan ini bisa kerja nggak ya? Ada saran mbak atau hal-hal yang lu lakuin dulu buat teman-teman bisa dilakuin sekarang juga mungkin kan? Mungkin kebanyakan orang ya pertama itu gengsi. Iya. Nah misalnya kita kan butuh uang ya buat kehidupan. Iya. Nah kalau lu gengsi duluan belum mencoba ya kapan dapat kerjanya coba? Iya, siapa yang nggak butuh duit juga kan? Ya, dan asah skill dan upgrade diri itu penting. Jangan lu lulus kuliah udah langsung lamar kerja. Kalau nggak upgrade skill juga saingannya kan juga berat. Upgrade skill menurut lu hal-hal yang dilakuin kayak apa upgrade skillnya? Misalnya lu mau kerjanya di bidang apa gitu, IT. Enggak, IT. Lu kan di IT sekarang. Upgrade skill lu di bidang IT apa? Misalnya lu mempelajari beberapa teknologi, Iya. mengikuti kursus Iya. dan berbagai macam. Nah itu termasuk upgrade skill. Oke. Itu ya itu kan kalau sudah lulus kuliah. Kalau yang bagi masih pengen milih kuliah di mana, lu ada pendapat, ada saran mungkin buat teman-teman kita? Kalau itu mungkin ketika memilih jurusan itu harus siap dengan konsekuensinya. Misalnya lu ambil teknik informatika, Iya. tapi lu nggak mau ngoding. Itu kan kayak banyak problem di teman-teman Ya. kita yang udah kuliah. Dia ngambil jurusan teknik informatika, tapi nggak bisa ngoding. Itu kan aneh banget. Sebenarnya nggak apa-apa nggak bisa ngoding, tapi bisa yang lain. Oke. Oh, Misalnya, aman ya? Masih aman ya? Masih aman karena di IT itu kan ada banyak, ada jaringan Iya. misalnya, animasi, game. Nah itu kan masih termasuk, atau menjadi sebuah product owner misalnya, atau QA, quality assurance. Kalau product owner udah punya duit banyak baru bisa kayak kan? Nggak juga, product owner itu kan sama aja kayak manajemen produk. Oh gitu. Oh, bukan yang dia yang punya. Product owner bukan dia yang punya berarti ya? Iya, kan kita yang punya, mau dibuat apa kita nggak tahu gitu. Iya kan, berarti harus punya modal juga. Kalau product owner harus punya modal yang lumayan juga berarti kan? Ya dari kuliah juga bisa, penting magang. Iya, magang. Kalau nggak tahu ya magang intinya. Jangan gengsi buat magang. Kalau magang tapi pengen duit duluan ya gimana caranya? Kita nggak punya ilmu. Iya.